Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman, satu pengumuman yang akan ditekankan, yaitu bahwa pada hari Rabu di bulan ini kita akan mendalami sesi doktrinal di dalam pendalaman Alkitab. Jadi ini kita akan sama-sama diperlengkapi dan pada hari Rabu minggu ini kita akan membahas mengenai doktrin Allah secara khusus, juga akan bicara mengenai doktrin Allah Tritunggal. Kita sadar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa satu konsili yang sudah dilangsungkan berabad-abad yang lalu itu sekarang terus dipertanyakan. Banyak orang-orang yang hari ini juga dipengaruhi oleh hamba-hamba Tuhan yang mungkin mengajarkan bukan di dalam konsep Allah Tritunggal. Nah ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena kita akan memahami kalau core dasarnya itu tidak benar, dia akan mempengaruhi segala sesuatu realita hidup. Nah maka Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun ini bicara mengenai doktrin, kadang kita sudah langsung pikir, ini bakal berat ini misalnya ya gitu ya. Jangan khawatir saudara, karena bagaimanapun doktrin itu akan mempengaruhi hidup kita. Kita juga akan bahas apa sih kaitan doktrin Allah dengan kehidupan yang kita kerjakan hari lepas hari. Nah di dalam bagian ini kita akan bahas juga nanti doktrin Kristus, Roh Kudus, dan doktrin akhir zaman. Memang ini adalah pertemuan singkat, jadi kita akan memberikan introduction di dalam konteks doktrin. Nanti di waktu-waktu berikutnya mungkin ada waktu kita akan dalami secara khusus mengenai masing-masing doktrin. Baik, ini satu tambahan bagi kita, mari kita juga boleh ajak saudara kita untuk belajar dan diperlengkapi bersama-sama. Nah hari ini kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dari Matius, namun sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Di dalam setiap kesadaran kami bahwa di dalam hari-hari kami mungkin sering melukai hati Tuhan. Dengan kami mengabaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sekali lagi berkenan kiranya mengampuni kami. Dan biarlah belas kasihan Tuhan itu tidak kami pandang ringan. Dan karya penebusan Kristus yang sudah menyucikan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh menghidupi. Dan biarlah Roh Kudus yang membakar hati kami. Untuk kami boleh lebih lagi melihat kepada Kristus di dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan apa yang kami imani itu yang kami kerjakan dalam hidup ini. Berikan kekuatan pertolongan ya Tuhan. Sehingga waktu kami bekerja, waktu kami di dalam rumah tangga kami, di dalam lingkungan sosial masyarakat, kami tetap boleh dipakai menjadi umat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Berkati waktu kami merenungkan firman-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Ini adalah bicara perikop sebelum dan perikop setelah ya. Jadi kita akan lihat satu bagian ini dan kita lihat di tengah adalah bicara mengenai panggilan. Jadi pelayanan dan kemudian bagian akhir bicara pelayanan, di tengahnya bicara mengenai panggilan. Jadi ini menjadi satu struktur tersendiri saudara. Saya ajak kita lihat sekali lagi ayat 17 sampai ayat 23, saya akan bacakan buat kita. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya. Lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Sampai sini pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian ini, kita akan menyadari satu hal bahwa ayat 17 itu bicara mengenai pelayanan Kristus. Permulaan pelayanan Kristus setelah Yohanes Pembaptis itu ditangkap. Nah ini satu bagian yang mengingatkan kita bahwa pelayanan yang dilakukan Kristus ini sifatnya adalah estafet ya. Jadi estafet dari Yohanes Pembaptis kepada Kristus. Berarti apa saudara? Ini sesuatu hal yang kita harus gumulkan baik-baik. Berarti
kita akan melihat bahwa pelayanan di dalam kerajaan sorga itu sifatnya bukan kompetisi. Sifatnya bukan survival of the fittest. Sifatnya bukan saling menjatuhkan, saudara. Tapi sifatnya saling melengkapi dan saling melanjutkan. Ini pelayanan. Maka saudara, jangan kecil hati, jangan terlalu fokus kepada diri. Kalau kita misalnya melihat ada orang yang pelayanan lebih diterima, lebih baik daripada yang kita kerjakan. Harusnya bersuka cita. Ini hati seorang pelayan, saudara. Dan bahkan nanti kalau kita lihat Yohanes Pembaptis pun juga sama. Waktu murid-muridnya mengikuti Kristus, dia bilang saya ini sahabatnya mempelai. Saya akan bersuka cita. Dan dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Ini attitude yang penting sekali saudara dalam kita pelayanan. Kalau tidak saudara, bila mana kita punya agenda tertentu di dalam diri kita atau di dalam pelayanan, orang lain pelayanan lebih bagus, kita yang tiba-tiba ya mengalami krisis identitas. Atau bahasa kerennya sore, nggak tahu bahasa keren atau bukan ya. Ini namanya post power syndrome. Celakanya belum punya power, sudah punya sindromnya sore. Nah ini yang merepotkan orang kan gitu ya. Jadi kita akan melihat pelayanan itu sebetulnya adalah sebuah estafet. Baik, di dalam bagian ini kita melihat juga pada waktu di dalam ayat 23. Kita melihat Kristus melayani kemana? Seluruh daerah Galilea mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Berarti kita akan melihat Kristus melayani lebih besar lagi di dalam wilayah Israel Utara. Nah saudara, kita perlu ingat juga khotbah minggu lalu. Kenapa ya Kristus yang sudah digambarkan besar begini oleh Matius, pilihnya pelayanan ke tempat yang sangat tidak masuk akal dari kacamata orang Yahudi yang mengharapkan kedatangan Mesias secara politik. Kita mungkin ingat sedikit ya, khotbah setengah tahun yang lalu. Ini biasanya mungkin ada samar-samar sedikit ingat, tapi ya antara ingat dan lupa saudara. Injil Matius dibuka dengan kata, inilah silsilah Yesus Kristus. Bagi kita pembaca awam, kita akan melihat, oh ya oke, begitu saja buka. Tapi saudara, kita sudah bahas bahwa pembukaan Injil ini menggunakan frase yang sama dengan apa? Dengan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. Waktu dinyatakan inilah riwayat daripada langit dan bumi pada waktu Tuhan menciptakannya. Inilah silsilah di dalam bahasa aslinya. Berarti kita melihat ya, pembukaan Injil Matius sudah menggambarkan Kristus ini di dalam konteks yang digambarkan dibandingkan dengan penciptaan. Besar sekali saudara. Dan bukan hanya itu, peristiwa Tuhan Yesus dikandung, lahir dari anak darah Maria. Dia dianiaya begitu rupa, masuk ke dalam satu pengejaran daripada Herodes, lari ke Mesir. Dan segala skema ini menggambarkan dan mengingatkan kita bahwa yang ada di sini, ini menjadi satu gambaran mengenai the new Exodus. Keluaran baru saudara. Yang ada di sini juga nanti digambarkan di dalam pasal 5. Itu jauh lebih besar daripada Musa. The new Moses saudara. Di dalam baptisan kita juga menggambarkan, melihat sudah ya saudara. Bahwa yang ada di sini itu menggenapkan apa yang gagal daripada orang Israel. Maka ada kata, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti kita lihat juga, ini adalah bicara tentang Israel yang baru, the new Israel. Berarti apa saudara? Sampai sini kita sudah punya kelimpahan mengenai siapakah Kristus. Sebagai manusia saudara, kalau kita berpikir, ini ada orang yang bukan hanya orang, ini Tuhan sendiri saudara, nggak bisa dibandingkan lagi besarnya. Tapi katakanlah kita ngomong orang. Kalau ada orang yang sangat besar, orang yang sangat jenius, orang yang sangat punya pengaruh, kira-kira paling tepat dia pelayanan di mana? Ini kan pertanyaan penting saudara. Kita akan taruh dia pelayanan di mana? Jawabannya sederhana lah ya, kota paling besar, tempat yang paling berpengaruh. Kalau bisa pusat ibu kota. Di dalam gambaran ini saudara, kalau kita gagal memahami firman, kita hanya akan merasa bahwa Tuhan Yesus cocoknya pelayanan hanya di Yerusalem. Itulah pusat orang-orang pintar. Kalau mau cari murid, jangan cari di danau. Ya kan gitu kan saudara ya. Di danau kamu akan ketemu apa sih? Tukang jualan ikan. Mungkin dapat saudara ya. Nelayan, sangat masuk akal. Tetapi kalau mau cari murid harusnya di mana saudara? Ya kalau bisa ya di rumah ibadah lah. Di pusat daripada bait Allah. Di situ ada mahkamah agama. Cari murid kayak siapa? Paulus misalnya. Tapi Paulus belum bertobat ya. Orang yang sepintar itu maksudnya saudara ya. Kita akan berpikir gitu yang layak. Tetapi saudara, justru kita akan menyadari bahwa cara kerja kerajaan Allah bukan cara kerja dunia saudara.
Yang Kristus kerjakan adalah menggenapkan kehendak Bapa, bukan agenda pribadi. Jadi hati-hati saudara. Kita sebagai gereja perlu lakukan juga namanya evaluasi saudara. Sebagai gereja kita tidak imun, kita tidak maksudnya kita bisa jatuh dalam godaan yang sama seperti dunia. Saya ambil contoh begini ya. Kalau kita mau buat perusahaan saudara atau company, kita akan buat di mana? Tempat strategis, tempat yang paling menguntungkan, tempat yang mungkin secara manusia itu tempat yang bergelimangan potensi. Begitu saudara. Ini dunia. Maka kalau gereja hanya lakukan ini, saya kasih garis bawah ya saudara, kalau hanya lakukan ini saudara, ini bukan pengikut Kristus saudara, ini pengikut dunia. Hati-hati, kita semua ini rentan saudara. Kita ini tidak imun dengan godaan ini. Maka kita akan melihat ya, di dalam ironi sebuah gereja yang harusnya melayani semua pihak saudara, akhirnya yang terjadi adalah melayani hanya kelompok-kelompok tertentu. Itu bukan gereja saudara, itu adalah bisnis. Saudara kita harus lihat bagian ini. Berikutnya saudara, justru ini minggu lalu kita sudah lihat ya, Yohanes Pembaptis bergumul karena dia gagal paham apa yang dinyatakan di dalam firman. Dia bukan orang yang tidak ngerti firman, itu dasar poin yang kita perlu gumulkan saudara. Maksudnya gini, Yohanes Pembaptis saja bisa gagal paham natur pelayanan Kristus, apalagi kita. Maksudnya gitu saudara ya. Sama kayak kalau kita ambil ilustrasi gini ya, ini saya dengar dari Pak Ben ya, pendeta Benyamin. Dia bilang gini, waktu Daud jatuh dengan Batseba, dia mengatakan, Daud saja jatuh waktu menghadapi godaan. Bukan, ya Daud saja jatuh, apalagi saya. Maksudnya gitu kan saudara ya. Ini sesuatu hal yang kalau intonasinya salah, itu jadi pembenaran. Ngerti kan maksudnya ya? Tapi kalau intonasi yang tepat, Daud saja jatuh, oh saya apalagi, bisa bahaya gitu. Bukan kalau Daud jatuh, apalagi saya saudara. Nah sama saudara, kalau Yohanes Pembaptis itu, hari itu bisa gagal paham akan bagian firman Tuhan, kita punya satu kerentanan yang sama, hati-hati kita juga bisa gagal paham. Dan kalau gagal paham, kemarin minggu lalu kita bilang, itu menghasilkan pergumulan yang tidak perlu. Pergumulan berat dan tidak perlu saudara. Dan singkat cerita saudara, Kristus melayani ke tempat Israel Utara, tanah Zebulon dan Naftali, di tempat yang paling jauh. Di situ terdapat apa saudara? Hanya ada kegelapan, tapi justru di dalam kegelapan terang itu bercahaya. Saya mau ajak kita baca satu bagian dulu saudara, Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 di dalam ayat 18 dan 19. Lukas pasal 4 ayat 18-19. Kristus bilang gini, ini pelayanan Tuhan Yesus waktu itu di Nazaret, ditolak dia di sana, tapi Kristus bilang begini. Dia membaca nas dalam Yesaya. Dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, ini secara spiritual, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini natur kerajaan sorga saudara, memberitakan kabar baik kepada siapa saudara? Kepada orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini. Orang-orang yang outcast, orang-orang yang menderita, orang-orang yang bergumul, orang-orang yang mungkin secara spiritual juga di dalam keadaan yang mati, saudara. Miskin spiritualnya. Itulah panggilan gereja. Justru kalau gereja melakukan ini adalah melakukan apa yang Kristus juga kerjakan. Maka saudara sekalian, ini sesuatu hal dilema ya. Maka kalau hanya kerja di kota yang strategis, kalau hanya mencari orang-orang yang potensial, saya harus ngomong saudara, kita bukan pengikut Kristus, kita sedang mengikuti dunia. Hati-hati saudara sekalian. Kadang-kala di dalam KKR ya, sebagai manusia kita melihat KKR parameter sukses atau enggaknya apa saudara. Misalnya ya, ada di dalam grup, wah KKR di sini, langsung ditanya apa? Yang hadir berapa? Hati-hati saudara ya. Saya bukan ngomong nggak boleh tanya jumlah yang hadir, kan kita boleh bersyukur kan ya, hadir berapa banyak. Tapi yang hadir banyak, yang hadir dikit, perasaannya agak lain gitu saudara. Terus yang ditanya itu terus. Nanti kalau ditanya, oh yang hadir 2000, puji Tuhan. Yang hadir 200, kata puji Tuhan mau keluar agak berat ya. Kenapa berat saudara?
Padahal bukannya orang waktu dengar firman harusnya kita tetap bersyukur. Bahaya, itulah makanya saudara, sekali lagi ya. Kalau kita hanya melihat ini, kata hanya ini bahaya saudara. Kalau yang kita kejar hanya orang yang punya pengaruh saudara, hanya tempat strategis, hanya jumlah. Saya harus katakan, kita bukan murid Kristus saudara. Ini bahaya yang menghantui banyak sekali gereja, termasuk kita tidak imun saudara. Ini yang kita harus gumulkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita lihat ya, Kristus mulai masuk ke dalam pelayanan. Kita lihat apa ya, saya akan bacakan lagi di Matius. Jadi setelah Kristus memberitakan Injil Kerajaan Surga, dia mulai masuk ke daerah Galilea, Danau Galilea. Nah di dalam narasi ini saudara, kita perlu juga membandingkan dengan Injil yang lain. Ada Injil Markus, hampir identik dengan Matius, ada Injil Lukas, dan ada Injil Yohanes saudara. Nah di dalam bagian ini saya pertama kali mau ajak kita renungkan satu bagian dulu. Yaitu pada waktu Kristus mencari murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar atau tidak, ini adalah bentuk penyangkalan diri yang berikutnya. Kalau kita ngomong penyangkalan diri, Kristus itu terus menerus secara konsisten sampai akhir dia di atas kayu salib. Itu Kristus terus senantiasa menyangkal diri dan pikul salib sampai akhir. Itu yang Kristus lakukan. Berarti apa? Bukan hanya setelah pencobaan selesai, lulus. Enggak saudara. Penyangkalan diri itu terus. Saya ambil contoh ya. Kristus ini Allah yang jadi manusia. Tapi sebelum pelayanan mulai, dia harus hidup 30 tahun dulu. Kita kan ada istilah yang kita kenal, istilah apa? Prodigy ya, saya tahu ya. Prodigy. Kayaknya kalau punya anak yang berbakat, senangnya luar. Ya siapa sih yang gak suka anak berbakat kan gitu kan saudara. Tapi katakanlah anak kita umur 10 tahun bisa main Beethoven yang kompleks ya saudara. Terus bersyukur kan saudara, apalagi dipuji-puji. Tiba-tiba lihat anak orang lain umur 9 dia bisa kerjakan yang sama. Rasa sukacita yang besar tadi mulai hilang. Terus berikutnya apa? Orang akan mulai kompetisi. Saya bukan bilang kita tidak boleh mempersiapkan anak saudara ya. Tapi hati-hati jadikan mereka robot. Seperti yang mungkin dikerjakan oleh negara China. Ya, anak-anak dilatih sangat robotik, menakutkan sudah kategorinya ya. Robotik, saya pernah lihat satu klip ya, anak-anak dari SD kecil itu dilatih untuk jadi pemain basket. Jadi agak ngeri karena agak semi mechanical. Tapi balik lagi ya, setelah kita lihat prodiginya umur 9, nanti kita akan kejar apa? Sekarang umur 9 sudah bukan prodigi, yang prodigi umur 6. Terus turun 3 tahun. Mau turunin lagi saudara? Sampai umur berapa dia bisa bayi itu main piano hebat, turunin lagi, 2 tahun. Udah banyak saudara, turunin lagi sampai kapan saudara? Mau sampai umur 9 bulan dia bisa main itu. Itu udah agak menakutkan, itu bukan manusia saudara. Berarti apa? Kita sebagai manusia pun harus tahu kapan waktu yang Tuhan beri untuk kita, untuk mengerjakan pelayanan. Kalau sudah waktunya melayani jangan kabur saudara. Kalau belum waktunya melayani jangan tergoda untuk melayani. Ini bicara mengenai apa ya? Kepekaan dan bijaksana saudara. Kalau itu waktunya untuk kita melayani, kalau kita tidak melayani kita bersalah kepada Tuhan. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kita lihat apa? Kristus melayani kapan? Kristus melayani waktu setelah Yohanes Pembaptis masuk ke dalam penjara. Itu waktu dia mulai melayani. Ini bicara estafet saudara. Nah maka di dalam bagian ini kita bisa lihat sekali lagi apa? Kita bisa lihat Kristus menyangkal diri tadi, mulai pelayanan. Sekarang kita akan lihat lagi penyangkalan diri berikutnya apa saudara? Penyangkalan diri berikutnya adalah dia Allah yang jadi manusia. Kenapa dia harus cari-cari murid? Saudara, kita tahu kampus paling bagus itu tidak akan kerepotan cari murid. Murid yang datang, justru semakin banyak murid yang datang, saya punya kuota hanya sekian ribu. Yang datang puluhan ribu, berarti dia makin bonafit dong kan gitu ya. Kampus-kampus ternama, mau masuk sulit berarti apa? Berarti ini memang kampus ternama, dia tidak usah pakai humas terlalu susah lah. Datang semua orang saudara. Kita lihat di dalam zaman itu juga adalah para rabi terkenal. Ada Rabi Gamaliel, ada berikutnya ya, beberapa waktu setelahnya adalah Rabi Shammai yang terkenal. Mungkin kita tidak familiar namanya. Tapi kita lihat mereka itu justru dikejar-kejar para murid. Dia yang akan menentukan saya terima atau tidak. Dan biasanya standar penerimaan apa saudara? Ya kita tahu lah ya. Secara intelektual.
pemahaman hukum Taurat misalnya gitu ya. Kamu se-strik apa menjalankan firman Tuhan misalnya. Ini standarnya akademik lah apa segala macam. Cara ngomong segala macam. Itu adalah standar dunia saudara sekalian. Kita akan lihat begini. Berikutnya, kalau kita ngomong mengenai filosof, Pitagoras itu punya murid 80 orang. Banyak sekali yang kejar-kejar dia. Dia terima segitu. Yang mungkin mau lebih lagi mungkin tidak bisa diterima. Sokrates, Plato, Aristotle, itu orang-orang besar semua saudara. Berarti apa? Oh, murid di dalam sepanjang sejarah itu yang cari guru. Tetapi yang Kristus lakukan terbalik saudara. Kristus cari murid itu sudah merendahkan diri. Ambil contoh lah ya, kalau misalnya Lang Lang, tahu kan pianis terkenal sekali Lang Lang. Dia akan cari murid atau murid cari dia? Murid cari dia kan. Kalau dia cari murid, kita pikirnya begini, oh pasti ini nggak ada murid yang sesuai dengan dia punya kriteria. Nggak masuk semua. Semua buta not balok mau jadi murid kan misalnya gitu kan saudara ya. Dia cari, kita pikir dia pasti akan cari prodigy. Yaitu sebagai natural manusia begitu saudara. Sekarang waktu Kristus cari murid, kita pikir dia akan cari murid yang extraordinary kan begitu saudara. Tetapi kalau itu ekspektasi kita dan kalau itu yang kita hidupi juga, hanya itu saudara ya. Kita cari dalam konteks dunia. Sekali lagi saya harus katakan kita bukan murid Kristus. Bahaya saudara, karena apa? Karena Kristus mencari mereka yang hilang. Dan membawa terang di tempat yang gelap. Orang yang tidak berpengharapan itulah yang melihat terang pertama kali. Bukan orang sehat yang cari apa yang dia cari adalah yang sakit saudara. Dan oleh sebab itu, hari itu Kristus berjalan di Danau Galilea. Mau cari apa di Danau Galilea saudara? Dia mencari murid. Muridnya siapa saudara? Nelayan. Nelayan itu nanti kita lihat ya, Petrus dan Yohanes waktu dihadapkan dengan mahkamah agama, itu yang menghakimi bilang, ini kan orang-orang yang tidak ada intelektual, maksudnya tidak berpendidikan. Kenapa dia bisa memberikan pertanggungjawab sedemikian besar? Jadi Yohanes, Petrus, meskipun ya minggu lalu kita udah bahas mengenai latar belakang surat Yohanes, surat di dalam PA, kita bisa lihat brilian sekali Yohanes, tetapi awal mulanya tidak begini saudara. Awal mulanya mereka ini kategorinya pekerja kasar, tukang kerja pakai tangan dan otot untuk hidup. Itu kategori pekerja kasar saudara. Dan Tuhan cari yang seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu sisi ya, memberi kita juga satu ya sukacita. Karena kalau Kristus hanya cari yang seperti Gamaliel misalnya, Paulus yang versi yang bagusnya, ini kan Paulus versi yang radikal, fanatik, pembunuh punya kan gitu saudara ya. Kalau Kristus hanya mencari orang-orang yang terbaik di dalam dunia ini, saya percaya kita tidak ada satupun yang dipilih. Karena kalau udah pakai standar Tuhan, semua manusia mati binasa saudara. Nggak ada satupun yang layak mengikut dia dan menjadi murid Kristus, nggak ada satu saudara. Tapi Kristus mencari apa? Dia mencari Maria Magdalena yang kerasukan setan dan sebelumnya punya latar belakang asusila. Tuhan pertobatkan dan dia ikut Kristus. Tuhan panggil siapa? Yohanes, Petrus, Andreas, Yakobus, pelayan, nelayan maksudnya, nelayan saudara, pekerja kasar, ikut Kristus. Intelektual tidak tinggi. Pengkhianat bangsa, koruptor, siapa itu? Matius. Mungkin ada Zakeus saudara, mereka bertobat ikut Tuhan. Siapa lagi saudara? Paulus tadi, seorang pembunuh dan radikal fanatik agama saudara. Kadang kita pikir ya, orang kalau sudah yang dicuci otak punya, apa ada pengharapan? Ada pengharapan enggak? Radikal-radikal. Ada Paulus saudara. Kita melihat apa? Kalau sampai sini kita sudah renungkan saudara, berarti apa? Kristus mencari semua kita yang hilang saudara. Dia tidak melihat kita itu seberapa hebat secara manusia, enggak. Tapi dia mau cari kita. Dan berita sukacitanya apa? Berita sukacitanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Tuhan saya itu tidak layak melayani. Memang semua itu begitu saudara. Tapi kadang kita pakai itu sebagai alasan ya. Karena enggan melayani. Tapi bersyukurnya adalah Tuhanlah yang pilih kita dan memampukan kita untuk melayani. Saya ajak kita baca satu bagian ya saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 sampai 28. 1 Korintus pasal 1. Saya baca dari ayat 25 ya.
Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sampai sini saudara. Waktu kita baca bagian ini saudara ya, saya nggak tahu kita bersyukur atau rasa terhina saudara ya. Berarti kita bukan siapa-siapa, rasa terhina atau kita bersyukur. Saya percaya ini adalah bagian yang memberikan kelegaan besar. Karena kita sebenarnya di dalam hati kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Tapi yang bukan siapa-siapa ini punya kedagingan yang ingin terus mencuri kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita harus melihat ya bagaimana dunia ini membius kita sehingga kita punya standar itu sudah sama seperti dunia. Tetapi anugerah Tuhan saja yang bisa tarik kita keluar daripada jerat seperti itu saudara sekalian. Sehingga hari ini kalau kita mengerti bagian firman ini, kita perlu di dalam kerendahan hati mengakui memang kita sebelumnya bukan siapa-siapa. Seperti apa yang terjadi dengan para rasul, mereka secara manusia memang bukan siapa-siapa saudara sekalian. Seperti Paulus juga bilang, harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat. Supaya apa? Supaya pada akhirnya ketika mereka melayani saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tidak cari orang yang pandai bicara. Tuhan tidak cari orang yang bilang, kalau saya ngomong ribuan orang akan terbius. Kalau Tuhan cari itu, mungkin Hitler paling cocok saudara. Orang-orang yang pidato, ini kan kita tahu ya, ada orang yang karismanya besar loh. Tapi Tuhan tidak cari yang begitu, Tuhan cari nelayan. Yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas saudara. Baik, sampai sini ya kita melihat satu bagian penting. Yaitu bagaimana Tuhan memilih untuk menyatakan kemuliaan bagi namanya. Sekarang saudara, pertanyaan yang kita perlu gumulkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita meresponi daripada pelayanan yang Tuhan nyatakan di hadapan kita? Nah ini satu bagian besar ya. Nah sekarang bagian yang kedua saudara. Saya ingin ajak kita membandingkan di dalam Injil Sinoptik. Untuk kita bisa memahami satu kisah di dalam perikop ayat 18 sampai 22. Kadangkala tanpa kita membandingkan Injil Sinoptik yang lain, Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas ya, dan kemudian Injil Yohanes, kita akan gagal memahami realita yang ada di sini dan maksud tujuan Matius ketika dia menuliskan bagian ini. Pertama, Matius menuliskan bagian ini untuk menekankan respon immediate, segera. Waktu Tuhan panggil, segera lakukan, segera ikut saudara. Tapi saya akan mengantisipasi hal-hal yang bisa punya potensi radikal ekstrim dengan kita mengerti Injil yang lain. Sekarang gini ya, sebelum kita lihat Injil yang lain, waktu kita baca ini saudara, hanya perikop ini saja, kita bisa punya satu penafsiran yang liar. Yaitu waktu Tuhan Yesus jalan, dia lihat dua orang yang kayaknya belum pernah kenal sama Tuhan Yesus ya. Lalu dia panggil mereka, mereka langsung ikut. Berarti apa? Petrus, Andreas, kalau baru pertama kali lihat Yesus dan Tuhan Yesus bilang, aku akan jadikan kamu penjala manusia, ikut aku. Tiba-tiba Petrus sama Andreas langsung ikut. Saudara ini kan kita akan bertanya-tanya, mungkin gini, kita akan pikir, oh mungkin Tuhan Yesus waktu jalan di Danau Galilea itu dengan satu wibawa yang ketuhanannya kelihatan lah gitu ya. Mungkin ada jubah bling-bling sedikit ya, panggil ikutlah aku. Oh ya langsung ikut kalau kita gitu kan saudara ya. Tapi itu penafsiran yang tidak tepat saudara. Atau kita mungkin lihat jangan-jangan Yohanes dan Andreas ini, Petrus dan Andreas ini udah mulai bosan dengan pekerjaannya kan gitu ya. Jadi nangkap ikan susah hidup kita. Sekarang ada yang panggil kayaknya dia punya otoritas wibawa, langsung ikut saudara. Kita bisa berpikir penafsiran yang macam-macam dan bisa berbahaya.
Tapi kita perlu tahu dulu bahwa di dalam 3 Injil yang lain, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita bisa punya latar belakang. Latar belakangnya apa? Salah satunya adalah di dalam Yohanes pasal 1 dikasih tahu kepada kita bahwa Andreas itu adalah salah satu murid dari 2 orang yang disuruh oleh Yohanes Pembaptis untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi kita sudah tahu bahwa sebelum pertemuan di Danau Galilea, kemungkinan besar memang Andreas dan Petrus itu sudah tahu siapakah Kristus. Yohanes Pembaptis sudah menunjukkan inilah anak domba yang aku katakan itu kepada Andreas ya, dan kemudian mereka mengikuti. Setelah itu Markus mirip dengan Lukas, tapi Markus mirip dengan Matius, tetapi di dalam Injil Lukas, saudara, kita akan mendapatkan satu setting yang baru lagi. Apa itu? Yaitu pada waktu Tuhan Yesus melayani, banyak orang yang berbondong-bondong itu mendengarkan pengajaran Kristus di tepi danau karena terlalu banyak. Dia lihat ada 2 kapal, perahu kecil, saudara, dan dia bilang kepada salah satu, oke, bawa aku agak ke tengah sedikit untuk aku boleh meneruskan mengajar. Dia bicara kepada Petrus dan di situ kemungkinan besar bersama Andreas. Oke, dan setelah itu selesai, pengajaran selesai, maka Petrus yang tadi semalaman suntuk sudah mencoba untuk menangkap ikan, saudara, tapi gagal. Lalu Tuhan Yesus kan bilang gini, oke, Petrus kamu bawa kapalnya ke sana dan tebarkan jala di sana. Petrus bilang gini, Tuan, katanya master, itu Lord. Berarti kata master itu sebenarnya sesuatu punya asosiasi bahwa dia sudah kenal sebelumnya. Dia bilang, kami sudah kerja semalaman, kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang katakan, kami akan lakukan juga. Lalu singkat cerita kita tahu ya, dia nangkap semua, banyak sekali saudara. Sampai dia panggil kapal satunya, kemungkinan itu kapalnya Yohanes sama Yakobus. Dan setelah tangkap semua, baru Petrus tersadar di situ. Waduh, saya orang berdosa, jauhlah daripadaku. Ini respon tepat tapi nggak tepat, saudara. Karena Tuhan mencari orang yang berdosa. Tepat karena dia mengakui dirinya berdosa dan dia tidak layak. Tapi Tuhan panggil dia. Dia bilang kemudian, oke, ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Jadi ditinggalkan pekerjaannya dan Petrus mengikut daripada Tuhan Yesus. Setelah itu kita lihat lagi bagian kedua, saudara. Setelah itu kita lihat bagaimana Yakobus dan Andreas juga pergi mengikut Kristus dan meninggalkan barang mereka, ayah mereka, tetapi bersama dengan pekerja-pekerja daripada Zebedeus. Saudara, di dalam Matius kita nggak lihat bagian ini kan? Di dalam Matius kalau kita hanya menafsirkan bagian ini, setelah Tuhan Yesus panggil Petrus sama Andreas dia ikut, tinggalkan semua. Lalu panggil Yohanes dan Yakobus, tinggalkan ayahnya, kerjain bersihin jala sendirian. Saudara, kita harus tahu ya, jala itu bukan 1 kali 2 meter kan saudara ya. Jadi kalau lagi bersihkan jalanya 1 kali 2 meter sih tinggalin sendiri nggak apa-apa kan saudara ya. Wah gampang lah lipat, tapi jala itu bisa puluhan meter saudara. Jadi kalau gambaran kita bilang, oke, Zebedeus ditinggalkan sama anaknya, waktu lagi bersihin jala, ini namanya tidak ada belas kasihan kepada orang tua. Orang tua sendirian kerja ditinggal, itu bukan bagian kebenaran firman. Ngerti maksudnya? Jadi panggilan mengutamakan daripada Tuhan itu tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang tua. Tetapi saudara, kalau kita hanya bagian ini saja yang kita bahas, saudara, kita bisa saja bilang, lihat di sini, Zebedeus ditinggalin, sekarang kamu tinggalin. Pentingkan dulu pelayanan, kan bisa jadi ekstrim gitu maksudnya. Nah inilah bagian yang kita kalau lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memahami. Ini adalah bagaimana kita bisa memahami Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, supaya kita pada waktu menafsirkan, itu menafsirkannya dengan tepat. Kalau tidak saudara, itu bisa punya potensi yang membuat orang radikal. Saya akan ambil contoh satu saudara. Di dalam sejarah, kitab Yosua itu adalah salah satu kitab yang paling banyak dipakai untuk penyelewengan. Saudara. Kita bisa lihat di dalam sejarah perang salib yang menjadi teks untuk mematikan orang-orang musuh, pakai teks apa? Yosua. Perang daripada Hutu dan Tutsi yang matikan, saya nggak tahu, hampir 1 juta lebih, saudara. Yang tidak tercatat nggak tahu lagi, saudara. Itu juga pakai teks Yosua. Kita mau lihat perangnya Makabe, ini lebih awal lagi saudara, pakai teks apa? Juga Yosua. Berarti apa? Kita akan melihat di dalam sepanjang sejarah, kalau orang gagal lihat bagian firman Tuhan, dia akan pakai itu dan akan punya potensi radikal dan ekstremis.
Saudara sekalian, terlalu banyak orang yang sudah gagal paham kelimpahan firman Tuhan dengan melihat bagian lain sehingga mereka tanpa sadar, pandangan paling positifnya tanpa sadar, kalau jahat memang yaitu dengan kesadaran menggunakan firman untuk menipu orang, yaitu namanya kategori setan, saudara ya, saudara. Kalau dilakukan seperti itu, dia akan membuat seluruh umat Tuhan itu gagal punya respon yang benar kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang kita bisa lihat, saudara. Nah, oleh sebab itu ya, ini adalah sesuatu hal yang kita akan gumulkan, renungkan kedalaman firman supaya tidak jadi ekstrim yang satu. Tetapi sekarang kita akan lihat kenapa Injil Matius mencatatkan demikian, saudara. Kita akan lihat lagi respon daripada di dalam kitab Matius ya. Kita lihat sekali lagi. Ini ada dua sequence. Pertama, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di dalam bagian ini kita akan melihat satu asosiasi antara penjala ikan sama penjala manusia. Kita perlu tahu asosiasi ini bukan di dalam konteks asosiasi negatif ya. Kalau kita ngomong penjala ikan, berarti kan ikan itu menjerat, nipuin ikan. Penjala manusia itu nipuin ikan, pakai pancing, dapat kan gitu ya. Ini kan nipu, saudara. Jadi asosiasinya bukan di dalam konteks asosiasi negatif, tetapi di dalam konteks gambaran bagaimana pekerjaan mereka yang dulu kerjanya hanya untuk mengumpulkan sesuatu bagi mereka. Sekarang Tuhan mau ubah di dalam konteks yang mirip, mengumpulkan sekarang orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita menjadi murid Kristus ada sesuatu yang berubah. Apa yang berubah, saudara? Yang berubah apa? Yang berubah adalah esensi arah pelayanan kita. Waktu dulu itu untuk diri, sekarang bukan. Sekarang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu esensi perubahan yang pertama, saudara. Dan lalu bagian berikutnya, dia bilang kepada mereka, ikutlah aku. Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti dia. Jadi di dalam bagian ini kita harus melihat ya bagaimana Matius itu menggambarkan situasi. Jadi Petrus dan Andreas lagi seolah-olah lagi mau bekerja, tapi Tuhan panggil, ikut aku. Ini bicara respon segera, saudara. Kenapa harus berikan respon segera kalau Tuhan sudah panggil? Kalau manusia yang panggil, saudara, ya silakan ya punya RQ. Oh nanti Pak, sebentar. Oh nanti besok melusa. Itu silakan saja, saudara. Kalau itu manusia yang panggil, meskipun dia pakai embel-embel, saya hamba Tuhan loh, misalnya gitu kan ya. Pakai main otoritas, itu saudara silakan gumulkan. Tapi kalau Tuhan yang panggil, kita harus memberikan respon yang segera. Kenapa saudara? Karena yang panggil dia, yang panggil Tuhan, yang panggil adalah yang dinyatakan oleh Matius begitu besar. Di dalam Matius 1-4 kita sudah bisa lihat kebesaran Tuhan dan dia sekarang panggil, ikut aku. Maka respon yang layak cuma satu, segera lakukan. Tidak bisa tunda, saudara. Nah sekarang kan kita tahu ya ini lagi ada open house, saudara. Saya harap dari kita yang mungkin bergumul, saudara, saya tidak tahu siapa yang bergumul mau menyerahkan diri penuh waktu. Jangan tunda kalau memang Tuhan sudah panggil. Jangan tunda. Kadang kita bisa berpikir gini kan, nantilah saya nikah dulu. Ini sudah lagi mempersiapkan pernikahan. Pokoknya ada 1001 alasan lah ya saudara. Ini klasik, saya juga pernah ada di dalam kondisi yang sama. Maksudnya kan respon mau masuk sekolah teologi itu kan juga gak gampang saudara ya. Kadang kita berpikir ini adalah keputusan hidup mati. Masuk tidak, gitu kan saudara ya. Rasanya ini, ini pokoknya rasanya sangat berat. Tapi setelah masuk baru tahu, itu baru pergumulan awal saudara ya. Nanti banyak lagi pergumulan berikutnya. Tapi singkat cerita saudara, waktu pertama kali mau masuk, pergumulannya kan gini. Nanti mau nikah bagaimana? Itu kan pertanyaan pertama ya. Kan kita udah siap ya, hidup menderita, melarat, pokoknya makan ubi punya. Papa saya juga sama, dia ngomong gini, kamu mau jadi hamba Tuhan? Oke, kamu tahu hamba Tuhan yang papa kenal ada di pelosok gunung mana, itu makannya ubi. Gimana? Pikir-pikir dulu kan saudara ya. Kalau makan ubi sekali-sekali, ubi goreng boleh juga. Tapi kalau tiap hari makan ubi sama daun ubi ya mau jadi apa kan gitu. Pikir, oke. Ini namanya memberanikan diri. Oke, siap. Terus dia bilang yang kedua, berikutnya kan sudah bergumul. Dia bilang, kamu tahu kalau kamu makan ubi-ubian, kamu nikah kasih makan istrimu pakai apa? Wah susah juga ini. Ini gimana ya, gumul. Sampai akhirnya, oke saya siap. Kalau memang Tuhan pimpin gak nikah ya sudah.
Siap pokoknya, udah hidup mati pokoknya masuk saudara. Jadi kadang kita punya pergumulan yang panjang saudara. Nah sebagian kita juga mungkin bergumul, oh bagaimana ini sudah mau menikah. Oke lah, tunda sebentar lagi setahun, nikah dulu dah baru masuk. Tapi setelah masuk tiba-tiba langsung punya baby kan saudara. Waduh nanti dulu skemanya berubah. Tunggu dulu baby agak gedean dulu, baru masuk. Nanti kena ada masalah ekonomi. Belum kalau muncul baby berikutnya kan saudara. Kita kan punya anak bukan hanya satu. Kalau Tuhan kasih kan saudara. Lalu kita akan bergumul, nanti akhirnya bisa ditunda sampai 10 tahun, 15 tahun. Setelah itu saudara, waktu kita mau masuk belajar, kita baru tahu ini dari teman-teman yang masuk STT yang menunda agak terlalu lama. Dia bilang gini, Jack memang usia tidak berbohong. Wah apa maksudnya Pak? Ya kan gitu kan ya saudara. Dia bilang gini, pertama sudah tidak ada kemampuan begadang. Sekali begadang sedikit saja, beberapa hari itu dysfunctional, nggak bisa jalan kehidupannya, saudara. Rasanya itu nggak normal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belajar yang namanya Ibrani dan Yunani itu hampir mustahil. Lulus cuma belas kasihan dosen, gitu saudara. Jadi kita memahami bahwa menunda-nunda itu sesuatu hal yang bukan tepat, saudara. Maka kadang kita juga ada alasan 1001 untuk melayani. Mau jadi guru sekolah minggu juga sama kan alasannya. Template-nya apa saudara? Wah saya nggak bisa ngomong. Nah gitu kan, template yang paling polite ya kan gitu ya. Saya ada pergumulan lain. Orang tua saya, ini saya, ipar saya. Kalau bisa ya sampai ipar saudara saya. Iparnya teman saya yang paling nggak ada hubungannya. Kalau bisa dibawa-bawa lah semua. Intinya jangan dulu. Papa apa nggak ngerti jawaban polite orang Asia kan gitu kan saudara ya. Tapi saudara sekalian kita perlu memahami bahwa Tuhan kalau kasih kesempatan dan Tuhan sudah panggil, respon yang layak cuma satu. Apa itu saudara? Tinggalkan semua dan ikut Dia. Kita punya alasan banyak, saya percaya kita punya pergumulan juga banyak. Kita punya kelemahan juga banyak saudara. Tapi kita lihat apa? Karya Tuhan yang menyucikan, menguduskan, yang memilih kita. Dan karya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Itulah yang pada akhirnya melayakkan, memampukan kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita melayani cuma satu yang dimuliakan, Tuhan. Tetapi dimulai dari mana saudara? Dimulai dari sekarang saya memberikan respon di hadapan Tuhan. Ikut Dia. Ini hanya satu jenis respon yang layak untuk diberikan kepada Dia. Kepada Tuhan. Yaitu langsung saudara, langsung kerjakan. Bagian berikutnya yang kedua, yang kita bisa lihat lebih, maksudnya ya, Matius itu menyusun dua bagian ini untuk memberikan kita satu penekanan yang ada eskalasi. Kalau tadi Andreas sama Petrus itu hanya urusan dia punya penghidupan saja, urusan dia punya usaha, langsung dia tinggalkan semua. Jahala itu menggambarkan dia punya seluruh kehidupan, skill dia yang dia sudah dapatkan bertahun-tahun itu dia rela untuk lepaskan dan ikut Kristus. Sekarang di dalam panggilan kepada Yakobus dan Yohanes itu lebih lagi saudara. Kenapa? Karena di dalam bagian ini bahkan ketika sedang membersihkan jala, mereka dipanggil dan mereka pergi berdua loh ini meninggalkan ayahnya Zebedeus. Coba saudara, kalau kita sebagai ayah punya usaha apapun lah saudara, hanya dua misalnya anak kita, saya enggak tahu ya ini saudara berapa banyak, tapi dua, kalau cuma dua, semua dipanggil jadi hamba Tuhan, bagaimana saudara? Amin. Ini susah jawabnya saudara ya. Apalagi yang usahanya lagi maju-majunya kan saudara. Celaka ini. Nanti siapa yang teruskan? Nah ini yang mungkin terjadi di dalam konteks saya juga saudara ya. Jadi anak bungsu yang diharapkan, saya kan kuliahnya kuliah bisnis pula. Ini memang sudah cocok untuk meneruskan usaha orang tua, kira-kira gitu. Tiba-tiba anak bungsu yang diharapkan pulang kembali ke kampung halaman, itu tidak pulang dan bilang, Pak saya masuk sekolah teologi. Hah apa? Tunggu dulu kan gitu ya. Ya itu kira-kira saudara. Meskipun orang tua itu Kristen tapi pasti ada pergumulan saudara. Kalau anak yang dia harapkan untuk lanjutkan itu masuk sekolah teologi. Akhirnya apa? Ya akhirnya singkat cerita orang tua dukung. Tapi memang fakta terakhir adalah seluruh usaha orang tua tutup. Karena memang tidak ada yang mengerjakan. Tapi saudara, yang kita bisa lihat apa saudara? Yang kita bisa lihat siapa yang mengutus, siapa yang memanggil. Kalau yang memanggil itu Tuhan, jawabannya cuma satu, saya ikut. Sekarang saudara sekalian, bagaimana di dalam hidup kita? Apakah kita dipanggil? Jawabannya pasti.
Jadi kita enggak usah ngomong, saya enggak tahu apa dipanggil atau enggak. Enggak ada cerita itu, saudara. Kita semua yang sudah ditebus, yang sudah dipilih, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Di dalam semua bidang yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Tapi jangan pakai 1001 alasan lagi, saudara. 1001 alasan tuh gini, oh iya Pak, saya kan sudah melayani. Melayani di mana Pak? Ya, di pekerjaan. Oh, itu jawaban template, saudara ya. Default ya. Pokoknya supaya tidak terlalu rasanya sekuler amat, minimal jawabannya adalah ya saya pelayanan di tempat pekerjaan saya. Kalau itu nggak terlalu signifikan, kita jawab, ya saya melayani keluarga saya Pak. Amin, ya kita mau jawab apa lagi saudara ya. Tapi saudara, itu tidak membenarkan kita untuk meneglect atau mengabaikan seluruh bentuk pelayanan yang Tuhan beri kepada kita. Pelayanan itu ada di dalam seluruh aspek hidup. Apa saja saudara? Pelayanan ya keluarga, kita perlu layani mereka. Pekerjaan, kalau Tuhan panggil kita punya pekerjaan full time. Tapi juga ada pelayanan gerejawi. Jadi kita perlu atur waktu, tanggung jawab di hadapan Tuhan yang sudah memanggil kita untuk melayani Dia. Lihatlah Yakobus dan Yohanes, saudara. Digambarkan bahkan mereka perlu meninggalkan orang tua mereka. Ini untuk sementara waktu, juga Petrus meninggalkan istrinya mungkin. 3 tahun itu, saudara. Dia kan sudah nikah, saudara. Waktu dipanggil Petrus sudah nikah belum? Kita jangan pikir yang dipanggil Tuhan Yesus bujangan semua. Saya nggak tahu ya, kadang kita nggak pikir sih ya, mereka nikah atau enggak, pokoknya murid Tuhan Yesus ada 12 lah gitu kan. Tapi kita jelas tahu, oh Petrus itu punya ibu mertua. Kalau punya ibu mertua pasti punya istri, kita nggak tahu dia punya anak atau enggak kan gitu saudara. Tapi kemungkinan ya punya, masa sih semua yang mengikut Tuhan pasti harus cuma istri dan nggak ada anak, nggak tentu kan saudara. Jadi kita harus bayangkan bahwa penyangkalan Petrus itu sangat besar loh. Dan dia ikut Tuhan, dia tinggalkan, dia ikut Kristus. Sekarang kalau kita mau ngomong, alasan kita apa lagi? Jawabannya, kita mau kasih apapun, alasan apapun saudara, itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang sudah panggil kita. Nah maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat ya, di dalam panggilan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang pertama, kita bisa lihat anugerah besar sekali bagi mereka. Dan kita perlu tahu juga waktu Petrus sama Yakobus, Andreas dan Yohanes ikut dia, itu bukan dengan paksaan. Sebagaimana yang mungkin terjadi dengan orang-orang yang melayani hari ini kan ya misalnya, aduh saya lagi misalnya gitu ya, rasanya kayak aduh kena gempuran gitu. Tapi kita harus lihat ya, Petrus dan rasul-rasul yang lain waktu dipanggil, ikut aku. Responnya bagaimana? Ya kalau nggak senang ya dia lambat-lambat. Oh sebentar, masih nangkap ikan, ya kan gitu ya. Masih bersihin jala. Itu kalau nggak senang. Tapi kalau ada sukacita, waktu dipanggil pasti langsung ikut. Nah inilah bagian yang kita perlu gumulkan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita melayani Tuhan, kita layani Dia dengan perasaan yang bagaimana? Harusnya sukacita. Waktu kita dipanggil ikut Dia, kita ikut bagaimana? Tunda-tunda atau langsung? Harusnya langsung saudara. Karena yang panggil Kristus. Dan waktu kita sekarang bekerja sama-sama, kita bekerja di dalam agenda pribadi atau agenda milik Tuhan. Harusnya yang kedua, saudara. Kita hanya melakukan yang Tuhan kehendaki, itu saja. Kalau di dalam kehidupan kita ada pergumulan, itu yang kita harus kikis terus. Diri kita itu semakin lama semakin berkurang. Dan Tuhan semakin lama semakin dimuliakan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungan kita yang singkat akan bagian ini bisa membuat kita sekali lagi bergumul. Hari ini saya perlu memberikan respon kepada Tuhan untuk melayani Dia. Dalam bentuk yang bagaimana? Segala bentuk saudara. Saya bukan bilang melayani keluarga salah, tapi saya bilang kalau hanya itu saudara. Itu dilakukan oleh semua orang yang tidak kenal Tuhan saudara. Semua orang yang tidak kenal Tuhan pentingin keluarga enggak saudara? Pentingin dong. Kalau hanya pekerjaan saudara, semua orang yang tidak kenal Tuhan juga lakukan itu. Tapi kita yang sudah dipilih, kita melakukan semua bidang dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan, kami bersyukur untuk satu waktu kami boleh merenungkan firman. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memimpin, membuka pikiran hati kami untuk makin mencintai Tuhan. Dan biarlah Tuhan tambahkan terus orang-orang yang mengasihi Engkau, yang mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan biarlah di dalam setiap pergumulan yang dihadapi,
Tuhan sendiri yang boleh membuka jalan, sehingga tidak ada hambatan apapun yang menghalangi kami untuk melayani Tuhan, Raja kami yang kami sembah. Tuhan tolong kami di dalam setiap kedagingan, kelemahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami. Sehingga pada akhirnya Tuhan, sungguh-sungguh di dalam kehidupan ini, kami boleh hanya memuliakan Tuhan, melakukan yang Tuhan perkenankan. Kami boleh menjangkau orang-orang yang tidak dijangkau. Kami boleh mengasihi orang-orang yang tidak dikasihi oleh dunia ini. Kami boleh pergi memberitakan kebenaran, kabar baik kepada semua orang yang Tuhan pimpin untuk kami beritakan. Tolong kami, tolong gereja ini Tuhan, tolong setiap kami yang melayani, murnikan hati pikiran kami untuk Engkau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.